everyone, perkenalkan nama saya Lydia. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 insight mengenai video materi supply chain management, yang dimana saya menyampaikan 5 insight ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Oke, langsung saja saya memulainya. Jadi untuk insight yang paling pertama adalah bahwa supply chain management sebagai suatu keputusan yang terdiri dari keputusan pengadaan dan pembelian, di mana memperhatikan mutunya. Adapun pula keputusan pengiriman serta keputusan inovasi untuk menciptakan pembelian yang efektif. Nah, tanpa 4 keputusan ini, maka suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar, karena memang ini 4 keputusannya saling berhubungan satu sama lain. Oke, untuk insight kedua adalah bahwa supply chain management sebagai aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan perusahaan. Misalnya mulai dari bagaimana bahan bakunya, terus bagaimana inputnya, bagaimana proses pengirimannya, bagaimana harganya, serta bagaimana produk ini bisa sampai di tangan konsumen, dan yang diakhiri dengan pelanggan yang puas dengan produk kita. Nah, jadi supply chain management ini memang berkaitan dengan pengadaan input, kemudian proses produksi dan operasional. Sehingga seperti insight pertama tadi, tanpa adanya seluruh proses ini, maka bukan disebut sebagai supply chain management, karena memang supply chain bertujuan untuk merekam atau menggambarkan sebuah koordinasi dari aktivitas perusahaan, supaya perusahaan tahu, oh ini apa yang harus kita lakukan setelah ini, apa yang tidak boleh kita lewati, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah insight ketiga. Insight ketiga adalah perbandingan antara banyak pemasok dan sedikit pemasok. Adalah bahwa apabila suatu perusahaan itu memfokuskan untuk banyak pemasok, maka biasanya perusahaan itu memberikan tekanan kepada para pemasok supaya mereka tuh bisa berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi dan keahlian yang lebih wow, karena para pemasok ini yang banyak ini tidak mau kalah dengan pemasok lainnya. Karena kan pemasoknya banyak, jadi mereka semua berlomba-lomba bersaing untuk menciptakan nilai lebih bagi suatu perusahaan tersebut. Kemudian apabila sedikit pemasok, sebenarnya menurut saya itu memang lebih baik, karena sedikit pemasok itu pemasoknya memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan, di mana pemasok ini memang berdedikasi untuk memberikan inovasi, desain, dan keahlian yang sama-sama berfokus pada penciptaan nilai pelanggan yang maksimum. Jadi sedikit pemasok yaitu tanpa adanya perlombaan lomba supaya siapa bisa menjadi lebih bagus, tidak ada. Jadi semuanya tuh memang lebih baik apabila sedikit masuk, bagi saya ya, karena hubungan jangka panjangnya itu tercipta daripada banyak pemasok yang hubungan jangka pendeknya itu tercipta, bukan jangka panjang. Nah, untuk insight keempat ya, 4. Nah, jadi saya mengetahui bahwa insight keempat yang telah saya dapatkan adalah bahwa rantai pasokan ternyata memiliki resiko juga dan bukan tanpa resiko. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan di hidup ini pasti ada resikonya. Oleh sebab itu, salah satu resiko yang terdapat di rantai pasokan adalah apabila banyak perusahaan yang memilih untuk sedikit berproduksi dan memilih untuk membeli lebih banyak di pasokan tersebut. Nah, jadi ini maksudnya adalah bahwa misalnya ada suatu perusahaan, dia tidak sempat untuk memproduksi produk-produknya. Jadi perusahaan ini memutuskan untuk membeli produk yang berada di pasokan tersebut supaya menjadi rantai pasokan, karena mereka tidak sempat untuk menciptakannya atau memproduksinya. Oleh sebab itu, ini sebenarnya salah satu resiko untuk meningkatkan ketergantungan pada rantai pasokan, dan ini menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup perusahaan, karena perusahaan ini sudah tergantung pada para pemasok. Jadi apabila para pemasok ini sudah tidak memasok pada perusahaan ini, maka perusahaan ini bisa dibilang dapat bangkrut.
Untuk insight terakhir adalah insight kelima. Jadi adalah saya mengetahui bahwa pembangunan basis persediaan itu sangat berguna untuk suatu perusahaan, karena jika tidak ada pembangunan basis persediaan, maka dapat menimbulkan resiko ketergantungan yang lebih besar. Jadi seperti yang telah saya katakan di insight keempat tadi, apabila para pemasok ini sudah tidak memasuk ke perusahaan tersebut, maka perusahaan akan bangkrut. Oleh sebab itu, marilah suatu perusahaan membangun basis persediaan untuk mencegah resiko yang lebih besar atau resiko kebangkrutan. Nah, di mana hal ini dapat dilakukan dengan perusahaan melakukan negosiasi, di mana negosiasi ini berbasis pasar, kemudian perusahaan juga bisa melakukan penawaran kompetitif, perusahaan juga bisa mengembangkan pemasok dengan syarat-syarat seperti spesifikasi produk hingga produknya itu harus bisa sangat-sangat wow untuk mengevaluasi pemasok, di mana semua pembangunan basis persediaan ini dilakukan dengan suatu kontrak perjanjian supaya para pemasok ini tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga harus dibuat kontrak antara perusahaan dengan pemasok. Oke, nah jadi itu saja 5 insight dari saya, dimana saya berharap semoga para audiens yang sedang menonton video ini dapat menambah pengetahuan kita semua, dimana saya secara terbuka menerima kritik saran yang membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih menarik dan lebih menambah pengetahuan kita semua lagi. Sekian, saya Lydia mengucapkan terima kasih dan pamit, mohon undur diri.